Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Praus Capital. Untuk membahas prospek IHSG, kita telah terhubung dengan Alfred Nenggolan, Kepala Riset Praus Capital. Ya, Bang Alfred. Iya, indeks kita ditutup menguat pada sore hari ini bahkan di level 6.100. Apakah ini akan menggambarkan pergerakan indeks kita besok? Ya, kalau kita lihat memang secara teknikal memang penutupan di level 6.100, tepatnya tadi kurang lebih sekitar 6.107 cukup bagus ya. Dan ini memang level resisten yang cukup kuat dalam 1,5 bulan terakhir. Jadi kalau melihat secara teknikal artinya memang tren untuk kenaikan IHSG akan berlanjut. Artinya kalau kita melihat level terdekat berarti masuk kepada resisten terdekat untuk bermain di level psikologis di 6.200, khususnya tadi tepatnya di level resisten 6.230 secara teknikal. Jadi kalau bicara masalah secara fundamental juga relatif memang tadi bahwa dari sisi domestik sebenarnya sudah confirm dari beberapa indikator-indikator ya. Dan kalau kita lihat rupiah juga hari ini cukup kuat menopang sentimen domestik kita atau foreign domestik kita. Rupiah bermain di bawah 6.200 dan ini cukup bagus sebenarnya bagi kondisi market saat ini. Dan kembali lagi asing juga masih mencatatkan net buy dan ini yang memang cukup sensitif yang mampu mendorong tadi optimisme investor domestik untuk tadi aktif untuk melakukan pembelian dan nilai transaksi juga hari ini juga cukup bagus ya. Baik, sentimen misalnya dari The Fed seperti itu, apakah masih akan mempengaruhi indeks kita besok? Ya, kalau mempengaruhi kemungkinan akan mempengaruhi, khususnya tadi bicara masalah dampak pasar Amerika, khususnya global. Kan kita tahu bahwa memang ekspektasi inflasi Amerika juga di dalam waktu dekat ini akan dirilis juga lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, sehingga tentu ini bicara kenaikan inflasi, bicara masalah ketakutan pasar kalau bicara masalah ada percepatan untuk kenaikan suku bunga, dan ini sudah pasti akan berpengaruh karena kita tahu dalam beberapa bulan terakhir juga sentimen inflasi yang mempengaruhi ekspektasi kenaikan The Fed yang berpengaruh terhadap stabilitas yield juga menjadi sentimen yang paling sensitif bagi pasar global dan itu juga masuk kepada kita. Tapi kembali kalau kita lihat dari sisi yield yang tenor 10 tahun kita lihat sudah bermain di bawah 1,5%. Setelah tertinggi dalam 2 bulan terakhir sekitar 1,7. Jadi ini yang membuat meskipun tadi ada dalam waktu dekat ada rilis inflasi, tapi ketika melihat kondisi yield yang turun masih bermain di 1,5, ini yang membuat pasar relatif sudah mulai sedikit tenang karena faktor tadi bahwa sentimen inflasi terhadap yieldnya sudah mulai berkurang. Tapi kembali lagi sampai sejauh ini kita melihat bahwa ini menjadi isu yang cukup besar yang bisa nanti dijadikan momen bagi pasar untuk melakukan profit taking. Baik, tapi sebenarnya investor memang harus secara agresif untuk melakukan profit taking atau seperti apa menyikapi sentimen-sentimen ini besok, Bang Alfred? Ya, kalau bicara masalah profit taking tadi itu bagi yang short term ya karena memang tadi bahwa ini akan menjadi sentimen yang cukup sensitif. Yang kedua yang perlu dipelajari lagi, yang perlu lagi didalami bahwa bicara masalah inflasi ini sebenarnya menjadi sentimen positif secara jangka panjang karena bicara masalah recovery. Jadi bicara masalah pemulihan dan artinya bahwa pemulihan ekonomi di Amerika bahkan juga beberapa negara besar yang berkontribusi terhadap ekonomi global seperti China juga on the track, Eropa juga hampir sama, artinya ini juga akan berimbas juga terhadap kita. Jadi dalam medium dan long term kita masih melihat ini arah yang masih cukup bagus sebenarnya bagi performa emiten kita. Dan untuk pasar sahamnya tadi kita katakan bahwa kemungkinan dalam jangka pendek yang akan menjadi sentimen yang membuat pasar melakukan momentum untuk melakukan profit taking untuk jangka pendek. Tapi jangka menengah dan jangka panjang kita melihat bahwa hampir seluruh angka-angka indikator-indikator yang diperlihatkan baik itu inflasi dan juga rencana nanti kenaikan suku bunga adalah imbas atau buah dari apa yang dilihat saat ini yaitu proses pemulihan ekonomi. Oke, kalau kita lihat jangka pendek, apakah bisa kita sebut ini sampai akhir bulan Juni, Bang Alfred? Ya benar, jadi kalau kita lihat memang untuk Juni ini kita punya prediksi sebelumnya bahwa Juni indeks akan mencoba level 6.100 dan level 6.200. Artinya apa? Bahwa memang tadi bahwa untuk angka inflasi kemungkinan bisa menjadi sentimen pengoreksi indeks, tapi kita katakan dalam jangka pendek.
Karena sekali lagi bahwa kalau kita lihat bahwa hampir bursa regional khususnya Asia juga sudah pelan-pelan sudah mulai recovery dari sisi kenaikan indeksnya, dan kita sama-sama tahu bahwa dalam year to date memang bursa regional Asia yang banyak ketinggalan dibandingkan bursa-bursa saham di Eropa dan juga di Amerika. Nah, jadi kalau untuk short term ya kita ini perlu dihati-hati, tapi kita masih optimis dari bulan Juni sampai di semester 2 kita akan keluar dari level di bawah 6.000. Artinya kita optimis bahwa indeks akan kembali lagi bisa mendekati level 6.300, 6.400 karena kita masih optimis. Asumsi kita bahwa pemerintah bisa mencapai achieve untuk target pertumbuhan ekonomi di kuartal keduanya. Baik, Bang Alfred, ini kalau kita lihat perdagangan pada hari ini yang paling banyak dibeli oleh asing itu adalah BCA, BRI, Telkom. Apakah ini masih menarik untuk besok? Ya, kalau menarik masih menarik, khususnya tadi kalau bicara masalah Telkom. Jadi kalau kita lihat Telkom bisa dibilang di level 3.300 sebenarnya harganya nggak aja banyak berubah dalam 3-4 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat performanya juga cukup bagus. Dan tahun ini juga kita masih optimis bahwa masih akan ada pertumbuhan yang bisa dihasilkan baik tidak hanya di sisi top line ya, tapi juga bottom line atau EPS yang semakin meningkat. Dan ini yang menurut kita memang masih cukup layak untuk dikoleksi karena tadi performa fundamental dan juga valuasi yang relatif juga masih cukup murah untuk Telkom. Sementara untuk perbankan seperti misalnya BCA memang tadi dari sisi valuasi relatif sudah terlalu tinggi ya, karena kita melihat bahwa ada peluang yang bagus dari sisi valuasi untuk emiten bank yang ada juga di buku 4 seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI driven karena dari sisi faktor pertimbangan valuasi. Ya, selain itu untuk jangka pendek nih, apa yang masih menarik untuk besok, Bang Alfred? Yang masih menarik itu kalau kita lihat adalah emiten commodity basis ya. Hari ini kita lihat meskipun harga komoditi terus melanjutkan trennya, tapi beberapa investor kita hampir kebanyakan keseluruhan melakukan profit taking untuk emiten yang berbasis komoditi. Tapi kita optimis kuartal kedua ini emiten komoditi akan berbasis komoditi, baik itu logam, CPO itu akan merealisasikan kinerja yang cukup bagus jika melihat acuan harga komoditi, dan itu akan menjadi sentimen atau katalis yang cukup bagus juga sebenarnya bagi emiten-emiten yang tadi yang berbasis komoditi. Jadi kalau ditanya menarik dalam jangka pendek, kita masih melihat emiten-emiten yang berbasis komoditi yang masih sangat menarik. Yang kedua adalah bicara masalah emiten-emiten yang ada di sektor infrastruktur, baik itu telekomunikasi dan juga tadi BUMN karya. BUMN karya juga sebenarnya kalau kita lihat menarik dalam jangka pendek kan kita melihat ada optimisme yang sudah mulai terlihat dari bagaimana keseriusan pemerintah untuk tadi melakukan perbaikan, khususnya menolong dengan cepat beberapa kondisi keuangan BUMN kita dan termasuk dari BUMN karya untuk bisa kembali lebih baik lagi. Jadi optimisme yang dalam jangka pendek yang kita lihat jadi sentimen yang bagus untuk konstruksi karya. Baik, kalau dari konstruksi ataupun infrastruktur, menurut Anda apa rekomendasinya untuk besok, Bang Alfred? Ya, kalau untuk di sektor infrastruktur seperti hari ini juga kita lihat bursa ditopang oleh emiten infrastruktur khususnya tadi telekomunikasi. Jadi kalau bicara di sektor infrastruktur nanti kita lihat kita mesti rekomendasikan Telkom. Dan untuk infrastruktur yang karya juga tadi untuk jangka pendek kita lihat sentimen seperti misalnya saham seperti Waskita, Wika relatif masih cukup bagus untuk short term kalau melihat kondisi jangka pendek. Kalau konstruksi apa Bang Alfred yang masih menarik? Ya, konteks tadi kita seperti Waskita dan juga Wika menurut kita cukup menarik untuk yang jangka pendek ya, karena tadi bahwa optimisme keseriusan pemerintah untuk tadi membantu emiten-emiten BUMN karya kita. Baik, untuk sektor retail saat ini apakah masih menarik bagi para investor, Bang Alfred? Ya, kalau menarik memang sebenarnya masih menarik, tapi kembali lagi memang relatif dari sisi sektornya lumayan banyak sentimen negatif ya, seperti misalnya bicara masalah wacana kebijakan pajak untuk bahan pokok, dan ini tentu akan mengurangi tadi permintaan untuk retail yang sifatnya cyclical. Jadi secara valuasi sebenarnya masih cukup bagus, tapi untuk short term memang relatif cukup berat. Jadi kalau untuk pertimbangan medium dan long term retail kita masih cukup bagus, karena tadi kita melihat bahwa dalam frame bahwa memang akan ada percepatan pertumbuhan ekonomi, artinya akan ada percepatan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang cukup bagus nanti di kuartal ketiga dan masuk kepada kuartal keempat. Baik, retail mungkin untuk lebih ke medium dan juga long term ya, Bang Alfred. Baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini, Bang Alfred. Oke, terima kasih semua. Iya, pemirsa.
Itu dia dialog kita bersama dengan Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Kami masih akan kembali usai jeda berikut.